layar saya diperbesar ya. Oke, saya mulai sekarang ya. Iya. Jadi gini loh ya. Sampai detik ini pun tidak ada manusia di muka bumi ini yang dapat membuktikan bahwa Ruach HaKodes itu adalah sesembahan. Ingat, di dalam Lukas, Matius, Markus, Roh Kudus itu adalah kasta Tuhan tertinggi. Karena barang siapa yang menghujat anak manusia, maka dia diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Kalau Roh Kudus Tuhan di dalam perjanjian baru, saudara, dia tidak akan tentu Tuhan juga di dalam tanah, di dalam Torah. Nyatanya yang namanya Ruach Elohim, yang namanya roh itu adalah makhluk ciptaan, baik di dalam perspektif Islam maupun di dalam perspektif Yahudi. Di dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika roh Yesus, roh Musa ditanyai, dan roh kita semua, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Para roh berkata, qalu bala syahidna. Ini orang Kristen yang mohon maaf ya, yang bergantian dari tadi, tidak ada yang mampu menyanggah pertanyaan saya. Zakaria 12 ayat 1, Ruach Adam. Ya, tidak ada di sini dikatakan Ruach Adam milbado Yesus bekirbo. Tidak ada, saudara. Di sini adalah spesifik menyeluruh. Tidak ada roh Yesus, semuanya. Ruach Adam manusia, bekirbo adalah ciptaan. Makanya kenapa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, bahkan tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah saja tidak ada. Tidak ada. Ya, orang jelas kok dari tadi saya sampaikan ya, bolak-balik. Kemudian begini, saya belum pernah menemukan tim dari Kristen ini memahami Al-Quran maupun hadis dalam original teks. Karena begini ya, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu satu rumpun. Tidak bisa hanya dipahami dengan terjemahan, apalagi main potong-potong. Contoh ini, saudara. Ini rekam baik-baik, nanti sampaikan ke mukanya Bambang Nursena atau Ibu Rita Wahyu. Contoh ya, ben kama atah. Ben kama atah, ben itu kalau secara harfiah diartikan apa? Anak. Kamah berapa? Atah. Kalau kamu ke Israel, kalian ke Israel ditanya ben kama atah, anak berapa Anda? Anda akan ditanya mungkin, saya anak ketiga ya. Haben Seli Shalos, anak saya yang ketiga. Itu bakal ditertawakan oleh orang Israel. Kenapa? Ben kama atah bukan nanya anak berapa, tetapi berapa umur kamu. Itulah kaidah dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab yang tidak bisa Anda pahami di dalam apa? Di dalam terjemahan. Makanya tidak ada debater Kristen di Indonesia yang mengerti Al-Quran maupun Bible dengan original teks. Semuanya terjemahan semua, saudara. Makanya saya tantang Ibu Rita Wahyu dan Bambang Nursena untuk turun tangan. Pasti juga babak belur itu, saudara. Nah, Alkitab itu, saudara, sudah mengalami yang namanya perombakan. Di dalam Lukas 10 ayat 1, katanya Yesus mengirim 70 murid. Di dalam original teks, ini ditambahkan di dalam original teks ya. Anda cek di dalam Vatikanus, di dalam mana, itu ditambahkan itu. 72. Jadi dari konsep penulisan, dari konsep ketuhanan, memang tidak ada sebuah kejelasan, saudara-saudari yang terkasih. Nah, tadi masalah 1 Samuel ya. 1 Samuel di dalam bahasa Ibrani sangat jelas. Ruach Adonai syarah meim Shaul tuh. Ini bukan bubble hop, saya baca sendiri. Ruach Adonai syarah meim Shaul. Yubiyatatu ruach ra'ah me'et Adonai. Ternyata roh Tuhan itu, saudara, ada yang jahat juga. Kalau roh Tuhan yang jahat, kenapa nggak disembah? Ada ruah tame, ada 7 roh yang berbentuk tanduk kambing itu di dalam kitab Wahyu. Kalau kita mencari data, makanya gini, sangat jelas ya. Saya tanya apa, dari tadi saling bergantian, tidak ada satu orang Kristen pun yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Makanya saya tidak butuh asumsi ya. Saya butuh kejujuran, ada atau tidak. Kalau ada, Musa menyembah Roh Kudus di dalam kitab apa? Di dalam ayat berapa, pasal berapa? Kalau ada manusia dari muka bumi ini yang menunjukkan di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus, saya kasih pulsa 1 juta atau uang 1 juta di dalam Torah ya. Ada nggak tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Ada tidak? Di dalam Torah dikatakan anahnu aba pehben peruach HaKodes Eloheha. Dan di dalam gospel, saudara, tidak pernah Yesus mengaku anohi hadabar
o anohi hamilah. Bahkan saudara, kalau kita lihat ya di dalam Habsyarah Alfi Yohanan Ferek Alep, Misfar Alep, Beresit Sudah, Hayya Bang. Hadabar. Aduh, jangan durung. Ya wes, apa Pak? Nanti saya lanjutkan ya. Ini Yohanes pasal 1 ayat 1 di dalam bahasa Ibrani. Saya akan Oke. bongkar bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan, Baik. saudara. Terima Oke. kasih. Kita mulai sama Bang Juma ya. Bentar ya. Iya, oke. Ya, tadi saudara Erben suruh pisahkan antara firman dan berfirman. Kita mulai, Bang. Firman itu, iya, oke. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Cek, oke. Firman dan berfirman. Firman kata, berfirman berkata. Apa masalahnya? Firman kata, berfirman itu adalah berkata. Nah, firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan theos. Firman itu adalah theos. Firman itu telah menjadi daging. Daging itu namanya Yesus. Ketika bernama Yesus, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan firman. Dia adalah makhluk yang dihasilkan dari firman berfirman, dari kalam berfirman. Makanya di Al-Quran dikatakan kalimatullah, wala kalimatuhu, dan ruhullah. Itu maksudnya apa? Roh dari Allah, firman dari Allah, kehendak dari Allah. Kenapa dia bisa hamil? Siapa yang menghendaki Maria hamil? Siapa yang menghendaki? Allah. Maka dikatakan kehamilannya itu berasal dari kalimat Allah, perintah Allah, instruksi Allah. Jadi salah ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman. Yang benar adalah Yesus itu makhluk ciptaan yang diciptakan dari proses berfirman. Makanya Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena aku bukan firman. Aku adalah hasil dari firman. Aku adalah hasil dari sifat kalam yang dimiliki oleh Allah. Tolong dipahami itu. Kemudian terkait dengan Jibril, Al-Quran mengatakan, Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Siapa yang berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Siapa? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus ini? Anda lihat di dalam Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Berarti Roh Kudus itu adalah Jibril. Baca kitab saudara untuk membuktikan itu. Jawab malaikat itu. Nah, ini malaikat. Akulah Jibril, akulah Gabriel yang melayani Theos. Nah, Anda masih pura-pura nggak mau tahu. Jibril itu adalah yang melayani Tuhan untuk menyampaikan firman. Itulah yang disebut Roh Kudus, Jibril itu, karena dia adalah malaikat. Ya, agar Anda pahami dengan baik. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya di Mazmur 33 nomor 9 berfirman itu Anda bedakan dengan berfirman, ya, itu kekeliruan Anda. Kenapa saya katakan kekeliruan Anda? Itu disebabkan karena Tuhan di sana jelas ketika dia hendak menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata. Kenapa demikian? Karena pada diri Allah ada firman. Sementara Yesus itu bukan firman itu sendiri. Yesus itu adalah hasil daripada firman. Makanya dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu agar saudara pahami. Lalu kemudian terkait dengan Roh Kudus. Ya, kalau Anda mengatakan Jibril itu adalah Isa, Allah itu adalah apapun yang Anda katakan dengan menggunakan ilmu Anda gitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang esensinya. Laisa kamislihi syai'. Sementara Jibril itu roh. Namanya juga Roh Kudus, dia roh.
Nah, kalau di awal tadi saya mengatakan Tuhan Anda itu memiliki roh. Sesuatu yang memiliki roh pada dirinya itu namanya makhluk. Ya. Sementara Allah itu adalah pencipta makhluk. Allah itu pencipta roh. Sementara Tuhan Anda adalah zat gas, zat padat, zat cair yang punya roh di dalamnya. Tuhan yang kemudian menciptakan roh untuk dirinya. Sementara Tuhan sendiri tidak berroh karena dia bukan makhluk.